Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, hadir di sini sahabat lama saya Cak Nun, kemudian Kiai Haji Bimo, pimpinan Pondok Pesantren Segoro Agung, Ibu Erna, Kepala BKKBN Jawa Timur, kemudian Pak Damanik, Deputi BKKBN Pusat, para tokoh yang hadir semua yang tidak saya sebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Terima kasih undangan ini. Saya beberapa hari yang lalu dapat undangan ke sini. Ini kehormatan dan kebetulan saya berada di Jawa Timur, di Surabaya. Begitu dapat undangan, saya putuskan hadir. Karena memang sudah lama saya ingin ketemu sahabat lama saya, Cak Nun. Rasanya susah ketemu Cak Nun, karena beliau banyak undangan, kesibukan, terutama banyak di Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya juga banyak kegiatan, jadi begitu dapat undangan saya datang ke sini. Jadi saya tidak bermaksud pidato lama-lama. Minta maaf, saya tidak bermaksud untuk banyak bicara, tapi saya hanya ingin menyapa, mengucapkan terima kasih. Saya ingin menyatakan bahwa saya merasa sangat bangga, terhormat karena Trowulan ini pernah menjadi ibu kota suatu negara imperium yang sangat besar, yaitu Majapahit. Trowulan ini adalah pusat peradaban imperium yang sangat besar, yang sangat dihormati, yang sangat disegani oleh dunia. Jadi Nusantara ini pusatnya pernah di Trowulan. Karena ini saya sangat merasa bangga, merasa dihormati, dan terima kasih undangan ini. Saya bisa ketemu sahabat lama, Cak Nun. Cak Nun ini adalah seorang tidak hanya kiai, tapi seorang intelektual, cendekiawan, tapi yang selalu berpihak kepada rakyat. Ya, dan orangnya berani, termasuk berani. Ya. Kadang-kadang kalau yang berkuasa itu suka terkejut-kejut kalau dengar tausiah Cak Nun. Tapi ya begitulah beliau, ya. Karena itulah saya saya kagum, saya hormat dan kagum sama Cak Nun. Jadi saya sahabat lama, terima kasih bisa ketemu. Hari ini temanya stunting. Dan saya merasa benar-benar stunting ini adalah masalah besar bagi bangsa kita. Dan tadi Cak Nun juga berani. Stunting ini adalah karena rakyat kita banyak yang kurang gizi. Kurang gizi karena memang benar. Karena pemerintah dan pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi sudah dan sedang bekerja sangat keras untuk mengurangi stunting ini. Ya. Sedang bekerja sangat keras. Memang sulit. Tapi beliau pemerintah yang beliau pimpin mulai kerja keras untuk ini. Beliau sekarang berusaha memperbaiki ekonomi kita.
Ya. Dan ini tidak ringan. Saudara-saudara sekalian, seluruh dunia mengalami kesulitan. Seluruh dunia. Indonesia termasuk yang harus bersyukur. Walaupun kami mengerti, saya mengerti, saudara-saudara masih mengalami kesulitan yang sangat besar. Dan karena itulah saya masih mau berjuang untuk rakyat. Saya masih mau bekerja untuk rakyat. Saudara-saudara sekalian. Ya. Jadi itu saja. Stunting ini harus kita basmi. Kita harus tingkatkan penghasilan seluruh rakyat Indonesia. Kekayaan Indonesia sangat besar. Kita negara yang sangat-sangat kaya. Dan Pak Jokowi sedang berjuang supaya kekayaan kita dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita ini mau diancam oleh Eropa. Mereka mau memaksakan pemerintah kita harus jual bahan baku kita gelondongan ke sana. Pemerintah yang dipimpin Pak Jokowi, saya sangat mendukung. Dulu saudara tahu kan, saya apa? Saya rivalnya Pak Jokowi, benar. Saya dulu gini-gini, saya calon presiden dulu. Benar ya? Aku calon presiden. Ya, nggak jadi. Tapi lumayan, Menteri Pertahanan sekarang. Kenapa? Saya keliling seluruh dunia. Ya, mereka kaget, mereka tidak paham. Kok bisa dulu rival, tapi sekarang bisa jadi anak buah? Kok bisa? Kenapa? Karena bangsa Indonesia adalah mengutamakan kekeluargaan, saudara-saudara sekalian. Tidak penting siapa nomor satu, yang penting semua yang menerima amanat dari rakyat harus bekerja, berjuang untuk rakyat. Jadi benar, tadi Cak Non itu berani. Yang tanggung jawab untuk stunting siapa? Siapa? Benar. Dan pemerintah kali ini tidak menghindari tanggung jawab. Pemerintah akan berjuang sekeras-kerasnya untuk mengurangi stunting. Kita sekarang tidak mau jual murah sumber alam kita. Tidak mau kita jual nikel kita. Tidak mau kita jual murah boksit kita. Ya. Dan kita ingin swasembada pangan semuanya. Kita akan bekerja keras. Kita akan berjuang untuk tidak impor beras lagi. Ya. Tapi daripada rakyat kesusahan untuk cadangan, kalau perlu kita impor karena kita punya uang cukup untuk membantu rakyat. Pemerintah ini sekarang habis-habisan membantu rakyat kecil, saudara-saudara sekalian. Bahwa kita belum puas, ya, tapi kita berjuang sekeras-kerasnya untuk rakyat semuanya. Ya, jadi itu saja dari saya. Terima kasih. Saya merasa dihormati, diundang ke sini. BKKBN teruskan perjuangan, tapi ini pekerjaan kita semua. Ini pekerjaan untuk saya juga. Dan saya berjanji di tempat yang mulia ini, ya, bahkan saya tidak berjanji, saya bersumpah di tempat mulia ini, saya akan bekerja sekeras-kerasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Ya, terima kasih. Dan saya sebagai mantan panglima, sebagai mantan tentara, saya hormat sama kalian semua ini. Saya
saksi mata. Waktu hujan tidak ada putri-putri di sini juga, tidak ada yang berdiri, tidak ada yang mundur. Luar biasa rakyat Trawulan ini. Saya kagum, saya hormat, saya sampai malu. Saya mantan tentara. Ya, aduh. Kok saya di bawah tenda? Karena saya undangan. Undangan. Tapi tadi itu Cak Nun memang pemimpin rakyat. Begitu hujan, bukan mundur, beliau maju malah. Jadi kalau beliau di tentara, saya yakin beliau minimal bintang 3 lah. Masa melebihi aku? Ya. Jadi saudara-saudara, terima kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi undangan Pak Bimo. Luar biasa. Kalau panjenengan tidak undang saya tidak ketemu kawan lama. Dan saya tidak melihat semangatnya rakyat Trawulan. Saudara-saudara, terima kasih. Dan saya mohon maaf, saya ada lagi tugas. Saya nuhun pamit, saya minta maaf, saya mohon diri, saudara-saudara. Dan saya bawa dari tempat ini, saya bawa suatu pesan yang saya tangkap tadi. Ya, siapa yang bertanggung jawab atas stunting? Ini tanggung jawab kami yang di pemerintah. Kami harus bekerja keras dari hari ini. Ya. Tidak boleh ada ibu-ibu yang kurang gizi. Tidak boleh. Karena itu saya ingin menutup kesempatan ini. Juga tadi banyak nyanyi. Saya juga tidak mau kalah. Tapi kalau jenderal itu lain. Banyak bolonya. Jadi kalau saya nyanyi, saya minta ditemenin oleh anak buah jenderal punya anak buah. Ya, yang terakhir saya mohon diri, saya pamit. Ya, Cak Nun mohon diri. Terima kasih Cak Nun. Terus ya. Ya, saya janji saya kembali ke Trawulan. Saya karena Trawulan di sini tempat yang keramat. Trawulan keramat. Terima kasih undangan. Terima kasih saya hadir di sini. Ya. Ya, ngakune sahabat toh. Sekarang saya mohon punya understanding kepada saya dan jangan pulang dulu sebentar aja. Ya. Kalau Anda pulang sekarang, Anda tidak cinta kepada rakyat Trawulan. Oke, sebentar. Saya memperhatikan secara ilmu musik ya. Beliau tadi nyanyinya tuh, Pak Prabowo nyanyi hanya satu lagu yang cocok untuk beliau, yaitu Maju Tak Gentar. Mesti cocoknya itu. Nek sing iku mah rada terlalu lembek. Kopassus kok Kopas. Kopassus dulu. Sekarang sudah pensiun, Purnawirawan. Prajurit tidak pernah pensiun. Prajurit negeri kita seumur hidup selalu prajurit dan pejuang untuk bangsa. Ojo muring-muring sik rek. Ya. Saya harus perjelas gini Pak Prabowo.
ini sudah pasti tidak ada hubungannya sama Pilpres ya. Tidak ada. Tidak boleh, ini tidak ada hubungannya sama 2024. Jadi saya sekarang mohon Bapak-bapak sudah pegang mikrofon menyanyikan Indonesia kita urut. Kalau di Maiyah Pak Bro, bukan hanya kita ngomong Mojopahit, kita ngomong sampai awal mula Nusantara terbentuk. Ya, kita nggak hanya ngomong sejarah 100, 200 tahun, 300 tahun, tapi kita ngomong sampai 4,5 abad manusia Kabuh Jombang yang lebih tua daripada manusia Blora atau Mojokertensis gitu. Dan kita membicarakan semuanya, termasuk Trawulan dari pusat, dari satu imperium besar, itu sudah kita bicarakan semua. Dan anak-anak ini kalau ngomong bukan hanya kebenaran, bukan hanya kebaikan, tapi nomor satu adalah kearifan dan kebijaksanaan. Apa sebabnya tadi hujan tidak membuat Anda mundur atau berdiri atau pergi toh? Itu bukan rakyat Indonesia, itu rakyat Maiyah. Ya. Oke. Cari forum lain kalau ada yang seperti ini, Pak. Jadi ini sopo sing cocok di presiden itu jelas. Sorry ya. Tapi jadi tadi kan saya sudah mengatakan ini sahabat saya yang paling tidak saya pahami. Tadi ya. Tapi saya paham semua yang beliau omongkan tadi sangat bagus. Yang saya tidak paham adalah kok ngomong ngunu sih arek iku ngunu. Kok bisa-bisanya ngomong gitu loh. Tapi muatannya saya dan kita hormati malam ini beliau datang ke sini, apalagi dengan mengingat tonggak Trawulan yang kita dulu pernah bikin 40.000 orang kumpul di Istana Mojopahit tahun 14 menjelang Pilpres beliau akan menang tapi dimanipulasi. Gak ngaku. Saudara-saudara sekalian, yang penting Indonesia rukun bersatu. Terus tepuk tangan cinta semua untuk beliau. Beliau bro. Teman-teman sekalian, kita semua menerima beliau malam hari ini tidak dengan kebenaran atau kebaikan, tapi dengan kebijaksanaan. Kita menerima beliau malam ini dengan hati kerakyatan, hati kebangsaan, dan hati Ibu Pertiwi yang lama kita lupakan. Ya, Pak Prabowo, perkara akan menjadi presiden apa tidak, perkara akan pilpres apa tidak, itu rakyat Maiyah, ini rakyat Maiyah. Rakyat itu artinya pemegang ro'iyah, ro'iyah itu kedaulatan. Jadi rakyat itu adalah kumpulan manusia di suatu wilayah negeri yang memegang kedaulatan, itu rakyat. Kalau masyarakat adalah kumpulan orang yang berserikat untuk menyelenggarakan kebaikan. Kalau umat adalah orang yang berkumpul karena seperibuan. Nah, ini adalah rakyat yang mencintai sampean, sebagaimana juga mencintai yang lain-lain semua. Kita mencintai tanpa pilih kasih, tanpa batas. Perkara 2024 kita berpedoman pada apal ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka mantasha wa tu'unzul mulka mimman tasha wa tu'uzzu man tasha wa tu'dhillu man tasha biyadikal khair. Ya Allah, Engkau menyuruh kami mengatakan, wahai Engkau ya Allah yang raja di raja, yang menentukan semua raja-raja, yang mengangkat raja atau pemimpin atau presiden atau siapapun, dan yang menjatuhkan atau memperhinakan raja-raja. Engkaulah yang memuliakan hambamu, memuliakan seorang raja dan memperhinakan seorang raja. Itu terserah Allah, sebab rakyat belum cukup dewasa untuk memilih. Mudah-mudahan Allah membimbing kepadamu, nanti pada saatnya kamu oleh Allah dikasih hidayah, dikasih ilham. Mudah-mudahan yang terbaik untuk bangsa Indonesia yang akan menjadi pemimpin. Ini ya, Rek ya. Shallu ala Muhammad. Beliau sekarang silakan menutup, memberi pernyataan penutup untuk pamit. Kemudian kita akan iringi dengan selawatan ya. Saya kira terima kasih Caimin, Kak Gus, Cak Nun. Saya ini jadi bingung di sini. Terima kasih semuanya.
Saya pamit, mohon diri. Terima kasih. Ini pengalaman luar biasa kepada saya. Saya merasakan benar-benar denyutnya rakyat Indonesia. Terima kasih. Mohon lebih sering saya diundang. Tapi saya juga minta maaf karena mendadak tadi saya kurang bawa oleh-oleh. Tapi mohon diundang lagi, saya bawa oleh-oleh juga ya. Karena saya malam ini saya dapat pencerahan luar biasa. Luar biasa, saya dapat pelajaran yang besar bahwa rakyat kita rakyat sebenarnya yang tangguh, rakyat kita kuat, rakyat kita setia, setia kepada kiai, setia kepada orang tua, setia kepada pemimpin, setia kepada bangsa dan negara. Itu yang saya dapat malam hari ini. Jadi malam hari ini sebenarnya saya datang untuk jumpa Cak Nun. Saya nggak mau manggil Mbah, ya kan? Cak Nun, karena dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kadang-kadang terkejut-kejut kita, ya. Itulah kekuatan beliau, ya. Beliau nggak ada urusan sama kekuasaan, nggak ada. Mau jenderal, mau apa, ya. Karena yang beliau bicara benar-benar dari kalbu, dari hati beliau. Ya. Luar biasa. Jadi saya terima kasih. Saya dapat pelajaran malam hari ini. Membuat saya harus bekerja lebih baik, lebih keras lagi untuk rakyat. Ya. Sampai nafas saya terakhir, saya harus membela rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sudah ya. Ya, Cak Nun. Teman-teman sekalian, oke. Kita antarkan beliau pulang. Gini, sebentar. Jadi anak-anak ini Mas Prabowo, kalau ngomong pemerintah Indonesia mungkin agak putus asa. Tapi kalau ngomong rakyat Indonesia kita optimis ke depan. Rakyat Indonesia tangguh, bijaksana, arif, hatinya baik dan kerja keras luar biasa. Itulah rakyat Indonesia sehingga pemerintah sebobrok apapun rakyatnya hidup terus. Ya. Apalagi menteri pertahanannya di sini kan gitu kan. Oke ya. Kita antarkan dengan selawat Jibril, Mas Prabowo. Selawat Jibril itu selawat yang diucapkan malaikat Jibril untuk Muhammad SAW. Dan kita mengucapkannya karena kita juga butuh Muhammad, butuh Jibril, butuh Allah. Dan butuh di antara kita untuk bersatu dan bermaiyah terus menerus. Mudah-mudahan maiyah akan menjadi pembimbing Indonesia. Akan tutwuri handayani Indonesia. Anda tunggu tahun ini akan terjadi apa, akan ada min haitsu la yahtasib, akan ada sesuatu yang Anda tidak pernah menduganya. Ngono ya. Shallu ala Muhammad. Ya. Kita antarkan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
Jadi teman-teman sekalian, kita di Ma'iyah melarang diri kita untuk punya hati jahat. Melarang kita benci. Tidak boleh ada kebencian dalam hatimu. Allah mengatakan, wala yajrimannaka apa? Hel? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu. Mungkin Anda punya kebencian, ketidaksetujuan atau apapun, tapi itu tidak boleh membuatmu berbuat tidak adil. Jadi apapun kondisi hatimu, jiwamu, psikologismu, sikap hidupmu segala macam, tapi keluarnya harus adil, harus objektif, harus penuh kasih sayang, ya. Saya menyayangi orang yang menyiksa saya. Saya mencintai orang yang membuat saya menderita. Saya tetap mencintainya, saya tetap mengabdi, saya tetap menyebarkan kasih sayang di antara kami gitu ya. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, malam ini kita punya tamu yang jadi Ma'iyah iku udan ya ditompo dengan bijaksana ya dan ikhlas dan ridho. Ono Pak Prabowo ta sapa ae mbuh sapa meneh-meneh sing teko rene. Pak Prabowo dulu pernah datang ke Padang Bulan pada tahun 1998 ketika beliau dituduh-tuduh menjadi penculik itu kan. Saya pasang badan untuk menunjukkan kepada masyarakat dan pemerintah dan TNI pada waktu itu bahwa saya ada bersama Prabowo yang dituduh penculik pada waktu itu karena saya tahu kasusnya dan seterusnya. Nah, saya bukan pembela Prabowo, saya pembela keindahan hidup, saya pembela cinta di antara manusia karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW bukan untuk umat Islam tapi untuk semua